Ya, kalau di Mekah itu Bapak Ibu biasanya itikaf dari jam 9, jam 10. Imam itu kan keluar itu kan jam 1 menjelang mau khutbah aja. Nanti ada azan kedua, Assalamualaikum, azan kedua, kan begitu. Lah di kita ini yang kayak gini-gini ini kayaknya belum difasilitasi. Biasanya imam sudah duduk duluan misalnya, wah imamnya rajin, misalnya datang dari Bandung. Jam 9 duduk di tempatnya di sini gitu ya. Padahal kalau dia duduk di sini, bukunya ditutup, kan gitu masalahnya. Maka butuh tempat istirahat, tempat nunggu apa namanya istilahnya ya. Ada ya di kantor itu mungkin lebih tepat. Kan di situ biasanya ada kopi, anggur, durian gitu kan ya. Emang imam harus begitu. Jadi waktu dia ceramah itu bagus suaranya karena habis makan durian. Ya kalau cuman air putih ya insya Allah bening-bening aja itu ceramah. Udah adanya air putih suruh ceramah kenceng-kenceng sampai ke merah-merahan ya nggak bisa lah Pak. Yang bisa orang ceramah kuat itu karena beliau sallallahu alaihi wasallam dulu konsumsinya daging onta ya, sate kambing ya gitu. Ya ini sebelum khutbah air putih, habis khutbah terima kasih ya. Udah ceramahnya gitu biasanya standarnya sih begitu. Nah, coba kali-kali Bapak kalau ada khotib itu taruh di ruangan gitu ya, dikasih kopi lengkap dengan nasi goreng gitu ya. Jadi dia itu nyaman dulu gitu, habis itu baru khutbah. Itu sunnah itu Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu bisa mengerjakan sunnahnya itu. Kalau dia sudah keluar baru gitu ya. Nah, kalau misalnya fayakfi anhu ba'da khurujihi, maka Bapak Ibu kalau imamnya sudah keluar, maka Bapak Ibu jangan sholat lah, karena ini sudah mulai dengerin ceramah itu lebih penting daripada sholat begitu. Kecuali ya tahiyatul masjid ini untuk yang telat. Dia lagi khutbah, Bapak datang ke masjid, maka Bapak masih disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Tapi dengan catatan bitakhfifiha, dengan meringankan sholatnya itu. Jadi jangan sholat tahiyatul masjidnya tuh suwe nira umum. Jadi ganggu khotibnya itu loh. Udah telat, sholatnya di depan khotib lagi gitu. Ini kan ganggu yang lain gitu, nggak kelihatan kan. Kalau telat itu ya duduk di belakang, itu sunnah. Fa innaha tusalli asna al khutbah ma'a takhfifiha. Maka orang ini disuruh sholat sunnah di tengah-tengah khutbah dengan meringankannya. Illa idza dakhala fi awakhiril khutbah, kecuali dia masuk ke dalam masjid itu di akhir-akhir khutbah, maka dia sholatnya sunnahnya boleh agak lama-lama. Tadi kemudian fa innaha la tusalli bi haitsu dhaqa anha al-waqt fa innaha la tusalli. Kalau misalnya waktunya itu sempit, maka Bapak Ibu tidak usah ada sholat sunnah. Dalil-dalilnya nomor 1 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yutilu as-shalah qabla al-jum'ah wa yusalli ba'daha rak'ataini wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al dzalik, rawahu Abu Dawud. Adalah beliau Ibnu Umar memanjangkan sholatnya sebelum Jum'ah. Dipanjangkan itu berarti agak lama ya. Kemudian beliau sholat sesudah sholat Jumat itu 2 rakaat. Wa yuhaddis, dan beliau lalu menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakan hal tersebut. Makanya kalau Bapak itikaf tadi ya saya bilang, itikaf dari jam 9 ketika di Masjidil Haram itu, perpanjanglah sholat sunnah. Yang dibaca Al-Kahfi tidak apa-apa itu, sambil nunggu imamnya keluar kan itu sebenarnya. Nah biasanya kalau imam sudah keluar, karena imamnya tahu Bapak Ibu sudah itikaf dari jam 9, khutbahnya itu sebentar. Kemudian suratannya juga pendek. Tidak pernah Mekah itu baca suratan kok Al-Ghoshiyah, Al-A'la itu saya kok belum pernah dengar ya. Rata-rata yang dibaca itu ya Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Kalau enggak Alam Tara li'ila. Udah itu dari dulu begitu aja itu. Alasannya apa? Bukan Saudi enggak tahu sunnah, justru mereka ngerti sunnah banget. Kenapa kok suratannya pendek? Alasannya karena yang sholat Jumat itu itikafnya dari jam 9. Nah kalau di Muhajirin ini harusnya dibalik, suratannya 1 jam, khutbahnya 2 jam, karena pergi Jumatannya jam 12. Oh nyatanya jam 10 belum ada orang, kan bisa dibalik begitu tuh peristiwa Bapak Ibu. Loh benar enggak? Itu namanya
memahami lingkungan sosial di mana sedang dia mengerjakan ibadah. Jadi Saudi Arabia, Mekah, Madinah itu kalau sholat Jumat tidak pernah baca suratnya Ghasyiyah, Al-A'la, Jumat, Munafikun, tidak pernah. Padahal itu disuruh oleh Nabi. Kenapa tidak dibaca oleh imam? Ya karena masyarakatnya itu sholatnya sudah dari jam 9 itikafnya gitu. Sudah ada yang ngebet pengen toilet lah, pengen udah apa macam-macam lah itu. Sehingga jadi imam yang baik itu yang bisa tahu kebutuhan, kepentingan masyarakat umum. Lah itu Bapak Ibu. Gimana? Besok kita mau rubah Jumatannya. Kadang sekarang ada imam sholat Jumat itu baca kuliah Al-Kafirun malah dikomplain. Memang nggak ada surat yang lain Ustadz. Kalau hari Jumat ini kan amplopnya gedean, masa suratnya kulhu juga? Gitu. Imamnya jawab katanya. Gitu. Kita pendekin itu karena yang sholat itu udah pakai kursi semua. Nah itu dalilnya imam biasanya kan ya. Justru yang pakai kursi itu yang kita muliakan. Tuh benar nggak Pak Ibu? Yang pakai kursi itu, Masya Allah, mereka itu kalau mau ke toilet aja butuh waktu lama itu. Maka diakomodir oleh Nabi Muhammad SAW, faktanya begitu. Jadi kalau fihi kabir, fihi da'if, fihi syakhun, ya sholatnya harus disegerakan. Nggak boleh panjang-panjang gitu. Nah, itu sunnah Bapak ya. Kemudian apa? Ibnu Umar juga mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat itu 2 rakaat. Nah, ini kan jadi perdebatan ya Bapak ya. Apakah qobliyah sama ba'diyahnya zuhur itu boleh dikerjakan untuk hari Jumat? Kan gitu itu. Jumhur ulama iya. Kalau iya berarti sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur itu ada banyak Bapak Ibu versinya. Bisa 4 sebelum sebelum Jumat, bisa 6 sebelum Jumat, bisa 8 setelah Jumat. Nah itu kalau diberlakukan pemahaman dalil bahwa sholat qobliyah sama ba'diyahnya zuhur itu include mengikat dengan waktu Jumat gitu. Jadi tidak hanya 2. Habis sholat Jumat, Bapak Ibu boleh mengerjakan sholat sunnah Jumatnya 4, 6 gitu. Karena Nabi SAW rawatibnya zuhur itu paling banyak dan semuanya muakkad kan gitu. Paling banyak dan semuanya muakkad. Sampai beliau SAW mengerjakannya apa? Dibalik-balik. Kadang yang di rumah lebih banyak, yang di masjid lebih banyak. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sunnah-sunnah yang di zuhur itu bisa include masuk ke dalam waktu Jumat, begitu ya. Nah, Ibnu Umar itu mengerjakan ini karena melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini sunnah nih Bapak Ibu. Yang nomor 2 dalilnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam man ikhtasala yaumal jum'ah summa atal jum'ah fa shallama kuttira lahu summa ansit hatta yafrugal imam min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghafara lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin rawahu Muslim. Siapa orang yang mandi pada hari Jumat kemudian dia pergi mendatangi sholat Jumat, maka kemudian dia sholat makudirolahu apa yang dia sanggup mengerjakannya 2, 4 dan seterusnya. Summa ansit kemudian dia itu diam dan mendengarkan. Ansit itu artinya diam dan mendengarkan. Jadi bukan diam turu. Sebenarnya di kita udah bagus tuh, diamnya udah bagus. Walaupun kadang-kadang masih ada yang sat, jangan berisik. Wong khotibnya udah naik kok masih sat. Kan nggak boleh Pak. Udah khotib udah naik mimbar tuh tasbih ditaruh, tangan diem, matanya konsentrasi, telinganya konsentrasi. Akhirnya masuk itu ceramah itu. Mau apa kayak yang diceramahin? Buktinya ceramah itu masuk, buktinya khutbah itu diterima, pulang tuh dia bisa khutbah ulang gitu loh. Akhirnya dia dapat ilmu, anak istrinya pun mendengarkan gitu. Kemarin khutbah di Madinah itu bagus tuh. Simple, sederhana, tapi menarik untuk dijelaskan. Temanya adalah al-awamil alladzi tadhhab al-barokah. Jadi aktivitas-aktivitas banyak orang yang menghilangkan keberkahan. Wah, bagus kan? Temanya bagus. Kemarin saya buat khutbah di mana itu ya? Oh, Duta Keranji.
Intinya khotib bilang begini, hari ini itu banyak orang bekerja, banyak orang beraktivitas, tetapi berkahnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Satu, banyak yang bohong. Kalau di masyarakat nih, ya. Dua, manipulasi. Tiga, berkhianat. Empat, menipu. Wah, banyak tuh dia disebutkan itu. Itu penghilang-penghilang barokah dalam aktivitas kita. Tak pikir-pikir, kita kok bener ya kata aku gitu. Banyak kan orang begitu, pekerjaannya banyak, aktivitasnya Masya Allah, tabarakallah, tetapi duitnya ora ono. Atau giliran ono duitnya, tapi nggak bisa untuk taat sama Allah. Jauh. Giliran punya duit itu pelitnya nutup sundul langit. Itu karena tadi itu, cara nyarinya mungkin salah. Nah terus beliau bilang, yang namanya hilang berkah itu ada dua komponennya. Bisa personal, individu, bisa negara. Kalau yang individu tadi itu kasusnya itu, oh gini, bohong, manipulasi. Kalau yang tingkatnya negara itu, pemimpinnya tidak mau bertakwa sama Allah dan beriman, maka berkahnya juga hilang tuh negara. Jadi kalau nanam padi enggak tumbuh, kalau bikin program tuh enggak jalan, karena negaranya enggak diberkahi. Lalu khotib baca Al-Quran tuh, surat Sabah itu kan, walau kana ahlal qura amanu wa taqwa, gitu lah ya. Kalau misalnya penduduk negeri itu beriman bertakwa, insya Allah bukakan pintu berkah dari langit sama bumi kan gitu ya. Terus kemudian dijelaskan panjang itu, yang namanya berkah itu adalah bertambah manfaatnya, bertambah ketaatannya, udah begitu berkah itu. Nah, terakhir itu solusi. Kalau mau berkah itu kita disuruh bertobat. Kalau tadinya suka bohong, mencuri, manipulasi gitu ya, ya berhentilah dari itu. Ya rezekinya diberkahi. Nah, kalau negaranya mau diberkahi, ya pilih pemimpin yang bertakwa dan beriman. Gitu. Biar turun berkah itu. Yang nomor dua, oh ya beliau sampaikan ayat ini, surat Nuh ayat yang 11 itu. Surat Nuh ayat 11 itu kan kalimatnya Nabi Nuh kepada umatnya. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ayat selanjutnya terus dibaca itu. Maka kalian bertobatlah, beristighfarlah kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kepada kalian air hujan. Lalu Allah akan melimpahkan duit yang banyak. Allah akan melimpahkan keturunan dan anak cucu. Nah, ayat ini kemudian untuk konteks keindonesiaan dijadikan terapi orang yang menikah puluhan tahun belum punya anak, disuruh mandi hujan berdua-dua lalu berkumpul jadi anak. Itu ayatnya ini Bapak. Jadi setelah orang bertobat, minta maaf sama Allah, terus hujan turun, maka dia akan dikasih duit sama anak yang banyak. Bapak Ibu kayaknya serius banget dengerin ini. Lah ini terapis terus ini Bapak Ibu, ada jurnalnya ini udah. Jadi kalau nikah 20 tahun, 15 tahun kok belum dikasih keturunan, mungkin ayat ini boleh dibaca, surat Nuh ayat 11 sampai 13. Jadi bertobat dulu minta maaf, kemudian turun hujan, pas hujan turun mandi hujan-hujanan gitu. Nggak tahu benar apa enggak, karena saya sudah punya anak 4 Bapak Ibu. Jadi yang belum dikasih karunia mungkin boleh dicoba itu. Karena anak itu bagian dari berkah gitu ya. Kemudian solusi yang nomor 2, kalau pengen berkahnya nggak dicabut, nggak dihilangkan, kata khotib itu begini, al-iltizamu bis sholawati ala rasul katanya. Bapak Ibu disuruh selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Nah, gitu kan pertanyaannya Bapak Ibu. Walaupun khotib tidak menjelaskan sampai rinci, saya mencoba untuk menyampaikan serinci mungkin sama jamaah saya. Kenapa kita disuruh bersolawat biar dapat berkah? Ketika sahabat Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat yang sering Bapak Ibu baca itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallam. Kan Ibnu Abbas bilangnya apa? Kalau Allah bersolawat itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Kalau malaikat bersolawat itu maknanya adalah malaikat itu mengistighfarkan kepada Nabi. Kalau Bapak Ibu baca solawat itu, maka Allah akan ngasih berkah yang banyak pada Bapak Ibu. Itu kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kalau Bapak Ibu baca sholawatnya banyak-banyak, maka keberkahan itu akan hadir. Karena orang yang secara personal, tidak mungkin dia baca sholawat terus berbohong kerjanya.
Tidak mungkin orang itu baca sholawat menipu, tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu baca sholawat kemudian mencuri, tidak mungkin juga. Tidak mungkin orang itu baca sholawat menyakiti. Mosok dia baca sholawat bisa bohong, bisa menyakiti, bisa lain-lain. Berarti yang salah itu sholawatnya, kan gitu akhirnya. Oh, masuk akal. Ya, kita terima itu ilmu, Bapak Ibu. Nah, setelah kita terima, kita jelaskan. Kalau mau dapat berkah, itu kudu bener, kudu jujur, kudu beriman, kudu bertakwa, kudu amal soleh, maka banyak berkahnya gitu. Berkah itu apa? Bertambah ketaatan sama kebaikannya. Kan itu saja, Pak. Kalau orang Indonesia berkah itu diundang orang, sudah makan di rumahnya, pulang masih nenteng, itu namanya berkat. Iya tak? Itu namanya bertambah kebaikannya. Jadi dia sudah kenyang di tempat itu, pulang masih nenteng, itu namanya berkat. Itu kalau diundang orang. Kalau pengajian nggak boleh bawa berkat. Mau pengajian kok bawa berkat? Udah kayak kondangan aja, Pak. Ya. Kalau pengajian ya nggak usah bawa berkat. Masa pengajian bawa berkat? Dari mana itu? Snack pengajian. Kalau semuanya belum kebagian, dia bawa pulang. Kan kasihan yang belum kebagian. Kalau kondangan diundang apa itu berkat itu biasanya lazim tuh kontak ke Indonesiaan. Nomor tiga, mana tadi? Oh ya. Kemudian Bapak Ibu diam ya tadi. Terus kemudian apa kata Nabi? Kemudian dia diamnya itu sampai imamnya selesai khutbah. Yang sampai Nabi mengatakan apa? Bapak Ibu tuh kalau imam lagi khutbah tidak boleh zikir pakai tangan, itu tidak boleh. Bapak Ibu pokoknya disuruh diam. Ansit itu artinya diam, serius, memahami. Orang kalau serius memahami, memikirkan yang disampaikan itu mesti nggak ngantuk. Wallahi saya jamin nggak ngantuk. Waktu khutbah Jumat. Yang membuat Bapak Ibu ngantuk itu sebenarnya apa sih? Mungkin karena ini rutinitas mingguan ya. Terus ya biasa, namanya orang khutbah ya pasti gitu-gitu aja kan gitu tuh. Alah paling ya takwa lagi. Sama kayak kemarin lah kan gitu ya. Terus dia datang itu memang kayak udah agak males-malesan gitu Bapak Ibu. Nah yang kadang aneh itu kadang-kadang orang khutbah pakai bahasa Arab, dia nggak paham pun bisa ngantuk, itu yang lebih menarik. Dia nggak paham kok bisa ngantuk. Harusnya kan orang kalau nggak paham tuh nggak ngantuk gitu. Jadi saya kalau hari Jumat di pas umroh itu saya selalu tanya sama jemaah saya, Bapak Ibu ngantuk enggak? Tidak. Paham? Kagak. Loh kan hebat itu. Dia nggak paham tapi kok bisa nggak ngantuk. Kenapa kok begitu? Ya mungkin karena Jumatannya jauh. Ongkosnya mahal ya toh. Lagi di Mekah Madinah ya toh, dia nggak ngantuk itu. Kalau pergi ke Muhajirin itu sudah dekat ya toh. Nemplek rumah gitu ya. Nggak bayar pula kan, bayar seikhlasnya kan ya. Boleh masukin kota amal, boleh enggak kan gitu. Nah, kalau sudah ke Mekah Madinah itu kan ongkosnya agak mahal sehingga dia berpikir untuk tidak ngantuk. Menariknya jamaah itu kalau hari Jumat ditanya, khutbahnya paham enggak? Enggak. Lu kok enggak bertanya katanya? Memang kenapa harus bertanya sih Ustaz kan gitu ya. Kita jelasin Bapak. Karena tugasnya kita menjelaskan dapat ilmu apa. Oh begini. Pulang nanti jadi inspirasi. Nah, itu menarik tuh gitu Bapak. Jadi kalau ada ceramah, khutbah itu tolong diansit, diperhatikan, dipikirkan, direnungkan biar enggak ngantuk lah gitu. Makanya Nabi mengatakan apa? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam wa may yatakallam faqad lagaw wa man lagaw fala jum'ata lahu. Kalau khatib sudah naik mimbar jangan ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong itu jumatannya lagaw, percuma, senda gurau, enggak disebut jumatan. Pahalanya hilang. Ya dapat rame-ramenya aja gitu. Maka biarkan dia diam gitu ya. Kemudian apa? Kemudian orang ini sholat berjamaah bareng dengan imamnya, maka sholat Jumat dengan cara yang seperti ini Bapak Ibu yang akan menghapuskan dosa Bapak Ibu antara hari Jumat ini sama Jumat yang akan datang. 1 pekan itu dihapuskan. Apa mananya? Penjelasan hadis-hadis begini itu sesuai dengan yang ditulis oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya. Kan ada hadis Nabi begini, siapa orang yang berpuasa nyata Syawal misalnya, itu dosanya akan diampuni yang akan datang dan yang sudah berlalu.
Yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar itu kalau dosa yang akan datang tuh gimana dihapuskannya. Ternyata kata beliau adalah orang ini setelah berpuasa itu untuk mengerjakan kemaksiatan, kejelekan, kedurhakaan itu ada filternya gitu loh. Ada penghambatnya, ada penghalangnya untuk tidak jadi mengerjakan. Akhirnya kan dosanya tidak ada. Akhirnya maksiat itu nggak jadi dilakukan. Itu caranya. Sama dengan Bapak Ibu kalau Jumatannya benar seperti ini, maka mulai masuk hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu untuk mengerjakan kejelekan, kemaksiatan itu dihalangi oleh Allah. Pokoknya nggak jadi aja itu. Akhirnya dosa di antara satu pekan itu tidak muncul karena dibantu, didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian orang bilangnya begini, kalau nggak ngerjain dosa kayaknya kurang enak ya Ustadz. Gitu. Jadi main-mainannya itu begitu ya. Ya biar ada dosanya dikit-dikit lah Ustadz. Katanya. Ada curangnya dikit-dikit lah. Ada jahatnya dikit-dikit lah gitu ya. Akhirnya dia nunggu tuh sampai Jumat berikutnya itu. Ada dikit-dikit dikerjakan, tapi karena rutinitas, akhirnya kejelekan-kejelekan itu terus mengalir dan dilakukan. Nomor 3, dalilnya, tadi rawahunya Imam Muslim ya. Nomor 3, sahabatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub faqala shallaita qala la qala fashalli rak'atain rawahul jamaah. Suatu hari seorang laki-laki masuk ke masjid Nabi pada waktu hari Jumat. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu sedang berkhutbah. Maka Nabi berkata, shallaita, apakah kamu sudah sholat? Laki-laki ini mengatakan tidak atau belum. Nabi mengatakan sholatlah 2 rakaat. Jadi kalau ada orang berisik itu khotib boleh ngomong mengingatkan gitu. Anak kecil berisik khotibnya boleh, bapak nggak boleh gitu. Bapak diam aja. Kalau ada yang berisik macam itu bapak diam. Kalau khotib lagi khotib ada jamaah main handphone semua gitu. Kalau yang main handphone berhenti. Kalau nggak berhenti saya turun nggak jadi Jumatan. Kata dia, syukurlah malah lebih cepat kata. Gitu coba. Kan repot Bapak Ibu. Terus sekarang itu Jumatan banyak orang main handphone Bapak Ibu. Serius itu. Kok tega ya orang itu ya. 1 pekan 1 kali dia disuruh berhari raya dengan Allah. Harinya terbaik, doanya dikabulkan, permohonannya akan diberi. Kok dia main handphone terus ya? Kayak ilmunya itu kayak belum diterima gitu loh. Jadi kayaknya handphonenya itu jauh lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal Allah kalau enggak setuju, Allah murka, Allah ngasih teguran itu. Mungkin yang dikasih teguran itu mungkin tangannya dulu, Pak. Tangannya itu enggak berfungsi. Jadi enggak bisa gini gitu. Enggak bisa touchscreen gitu. Sekarang kan orang hobinya gini, Jumatan. Itu kalau misalnya Allahnya saya gitu, langsung tak samperin tuh, lu kebangetan loh gitu. Itu yang ngasih mata kamu sehat itu saya gitu. Yang bikin tangan kamu fungsi saya juga gitu. Ini yang khotib itu, yang nyuruh ceramah saya gitu loh. Kamu dengerin dulu dong gitu loh. Tangannya itu jangan gini-gini gitu loh maksudnya gitu. Ya Allah. Nah itu anak-anak muda sih ya. Kalau kayak saya khotbah di mana ya? UP gitu ya. UP itu kan yang Jumatan mahasiswa semua kan Pak. Ya dosen di depan, mahasiswa itu biasa keliling di belakang. Itu bisa main handphone itu. Ya kalau di sini mungkin yang di warung sate itulah. Ya, kita lagi khutbah, mereka di warung sate ngapain? Ya ketawa, ngobrol, main handphone, ada main game, bener nggak? Nah, coba kalau nggak percaya di foto lah. Kita lagi khutbah, mereka di sana pasti begitu. Bener nggak? Iya. Maka jadi masjid yang serius ngasih taunya. Ketika khutbah Jumat, warungnya tutup dulu. Habis Jumatan silahkan dagang. Gitu dong. Ini enggak menghalangi rezekinya orang Ustaz. Yang nyuruh itu Al-Quran, bukan kita ngalengin. Sholat Jumat dulu baru nyari rezeki. Pak gitu tau Pak Ibu? Iya. Kalau enggak mau diatur, ya kita. Orang kalau enggak mau diatur biasanya diapain Pak? Ya diceramahin lah. Kalau nggak mau diceramahin ya diatur, nggak mau diatur
Saya mau ngomongin diganti orang kok nggak enak gitu Pak ya. Artinya orang kok susah amat sih diatur kira-kira gitu. Padahal sama-sama orang Islam juga. Nah, udah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthub falyarka rak'ataini wa la yujawwizu fihima. Bapak Ibu ketika datang salah satu di antara Bapak Ibu hari Jumat, imam sedang khutbah, maka rokoklah 2 rakaat. Imam Ahmad, Imam Muslim. Riwayat yang lain, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wa qad kharaja al-imam falyusalli rak'atain muttafaqun alaih. Apabila kamu datang salat Jumat, waqad kharaja imam sudah keluar, maka tetap sholat Jumat lah. Ini dalil kalau ada orang enggak dengerin khutbah, datang telat, ya tetap sholat Jumat 2 rakaat. Jadi bukan 4 ya, karena enggak dengerin kan harusnya 4 itu ya. Tapi Nabi mengatakan apa? Tetap sholatlah 2 rakaat. Ya, rawahunya Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu nomor 6. Nomor 7, Bapak Ibu. Tadi nomor 7 ya Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 8. Takhuttu ar-riqab. Bapak Ibu disuruh melangkah ke masjid itu dengan tenang. Tidak boleh buru-buru apalagi lari-lari gitu ya. Telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari para pakar ilmu. Mereka memakruhkan orang tukhati ar-riqab yaumal jum'ah. Bapak Ibu melangkah ke hari Jumat itu dengan buru-buru. Wasyadidu fi dzalika, dan itu sangat dilarang. Fa idza jaa rajulun yuhatti riqabun nas yaumal jum'ah wa nabiy yaktub faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad adaita. Bapak Ibu kalau datang hari Jumat itu jangan jalan buru-buru, langkah-langkah orang, itu enggak disukai sama Nabi. Maka kalau hari Jumat itu jangan suka duduk di depan pintu gitu ya. Maaf ya, ini pintu akses samping itu, ini kan buat orang masuk misalnya. Kita tuh jangan duduk di situ gitu. Agak ganggu geser aja ke tengah, mungkin 2 orang, sehingga orang bisa lewat belok ke kiri. Mana lagi pintu samping? Ini pintu samping juga kan. Sebenarnya pintu samping itu fungsinya untuk itu. Kalau pintunya itu di depan itu, ya Bapak jangan sholat ucuk langsung di depan pintu, sehingga orang masuk itu susah. Dan itu penyakitnya orang yang nggak mau geser. Sehingga sekarang Saudi, Mekah, Madinah ya Bapak, semua akses masjid utama itu ada tempat sholat khusus untuk disabel. Ada gambarnya itu, khusus. Bahkan air zam-zamnya juga didesain khusus kursi roda. Jadi air zam-zamnya ada di atas, bisa dipencet. Sudah begitu aja itu, ada aja orang yang waras, sehat, seger, ngambil zam-zamnya itu juga karena lebih enak. Karena kan dia nggak usah jongkok itu. Padahal itu khusus untuk pakai kursi roda. Iki jane wong iki piye ne cah. Saya berkali-kali tuh ngingetin orang begitu. Muhammad Sufhada. Sampean lihatlah tulisan itu. Ini ada kahrobai, misalnya orang yang pakai kursi roda. Ini untuk kabirus sini, yang usianya tua. Anta syabun wa anta sihah, kaifa anta? Apa gitu. Itu berkali-kali tuh. Saya beberapa kali negur orang itu, tak suruh paham bahwa ini tuh dipikirkan oleh dunia internasional, bahwa orang-orang yang disabel, kebutuhan khusus, orang-orang yang sudah lelah, letih itu dikasih tempat gitu loh. Dan mereka harus dimuliakan. Gitu. Maka teman-teman tolong, kalau sekarang kan udah banyak kursi itu, dibikin aja tuh satu blok khusus untuk kursi. Jadi kursi ini enggak berantakan. Satu kanan, satu kiri. Akhirnya yang pakai kursi itu bikin komunitas kursi di masjid, gitu loh Pak Ibu. Kan asik gitu. Wah, udah ketahuan tuh, nambah 1 kursinya, nambah 2, nambah 3, nambah 4, kan bagus itu. Akhirnya ada komunitas kursi, taruh di sop paling pertama itu kursi. Jangan udah pakai kursi di belakang, jangan. Ini pahalanya banyak soalnya, dapat onta kalau di depan itu. Mau pakai kursi malah di belakang, jangan. Apalagi pakai kursi di luar masjid. Sampean wis nggo kursi, sholatnya di luar masjid, lebih itu kita muliakan lah, maju ke depan lah. Sop nomor 1 itu agama nyuruh begitu. Kalau nggak mau gimana Ustaz? Kalau sudah nggak mau, itu ketua DKM udah nggak kena dosa, sudah ngasih fasilitas, sudah ngasih sarana, udah bener kok. Cuman mereka tidak mau. Yang jadi pertanyaan itu kalau nggak pernah dikasih fasilitas, kursinya nggak pernah diterapikan, kan gitu tuh. Makanya kadang-kadang saya suka heran ya, orang di Mekah itu kalau orang wakaf kursi 100 biji,
200 biji itu digotong dari bin Daud gitu, itu diwakafkan. Keren-keren orang-orang itu. Makanya kursi itu di Mekah itu kan banyak sekali itu Bapak Ibu, bergelantungan di tiap sudut itu. Itu Masya Allah tabarakallah, ya sama dengan Al-Quran lah ya. Artinya apa ya? Orang yang datang ke tempat ini itu banyak orang-orang yang sudah pakai kursi dan itu luar biasa. Maka bersyukurlah kalau Bapak Ibu masih ke masjid tidak pakai kursi, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena kalau sudah pakai kursi itu Masya Allah itu ya dikasih nikmat oleh Allah bisa duduk di kursi di masjid. Dan saya kadang-kadang pengen menikmati juga itu, baik kursi di depan Ka'bah itu ternyata enak. Depan Ka'bah, baca Quran, ya itikaf, ya pura-pura aja pokoknya ngeliatin Ka'bah, kan enak tuh. Enggak pegel kalau duduk di bawah, itu kan memang, ya seusia saya ini kan sudah termasuk tua Pak Bu, 45 kok. Udah lumayan kan, ya daripada 30 kan saya udah 45 udah tua lah Pak Bu. Bapak Ibu kayaknya nggak percaya saya 45 ya, udah 50, saya nggak percaya sih. Gitu ya, baik. Kemudian apa? Nah, yang datang lewat nyela-nyela itu boleh ya untuk imam Bapak. Wa yustasna min dzalika al-imam. Kalau imam boleh itu Bapak Ibu. Au man kana baina yadahi furjatun la yusalli alaiha illa bitahatti pelan-pelan wa yuridu biruju' ila madhi alladhi qama minhu lidarurah bi syarti ayatajanna ba'adan nas. Pokoknya Bapak Ibu jangan suka menyakiti orang lain lah. Kalau di masjid itu ngelangkain orang, desek-desek orang, kalau hari Jumat itu ya, jangan. Ya makanya biasanya kan diumumkan gitu ya, yang duduk di belakang silahkan maju. Itu sudah bagian untuk biar tidak dilompati kan sebenarnya. Ngasih kesempatan yang lain. Mungkin ini akan Bapak Ibu yakini betul ketika Bapak Ibu pernah membaca sejarah tentang Raudhah. Jadi dulu di Raudhah itu pernah turun ayat surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Bunyi ayatnya adalah ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillahu lakum wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Itu ayat turun di Raudhah pada hari Jumat. Apa terjemahannya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada Anda berlapang-lapanglah di majelis terbaik, majelisnya Nabi Muhammad SAW, maka berlapang-lapanglah. Sabab nuzulnya ini ayat, dulu orang-orang penduduk Madinah asli yang punya kampung itu sudah ada di sop pertama di Raudhah. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang pernah ikut perang Uhud, perang Badar tapi masih hidup gitu. Mereka telat sehingga tidak bisa duduk. Dan orang Madinahnya nggak mau geser. Alasannya karena dia yang punya kampung. Kan saya yang datang duluan, kenapa harus bergeser? Kenapa harus berlapang-lapang? Akhirnya Nabi SAW ketika diturunkan ini ayat, orang Madinah itu bergeser. Sambil dikasih tahu manfaatnya. Apa manfaatnya? Kata Nabi Muhammad SAW, al-jaza'u min jinsil amali. Balasan di tempat ini, Raudhah itu akan diberikan sesuai dengan pekerjaannya. Kalau Anda suka berlapang-lapang, Anda akan diberikan kelapangan. Kalau Anda menyusahkan orang, Anda akan diberikan kesusahan. Sehingga bermain di Raudhah yang sebegitu sempitnya itu, Bapak Ibu tidak boleh ego. Wah, mumpung dapat Raudhah di sop pertama, sampai waktunya habis. Nggak ngasih kesempatan orang lain. Kan itu yang terjadi. Sehingga ilmunya Raudhah itu yang paling penting adalah bagaimana kita menolong orang. Bagaimana berbagi dengan orang. Bagaimana ngasih kesempatan orang bisa sujud di Raudhatus Syarif. Itu paling keren. Kalau sudah pakai ilmu itu, pasti kita tidak akan egois. Yang paling senang adalah ngasih kesempatan kepada orang lain. Maaf, apalagi hari ini yang namanya Raudhah itu udah pakai tasrih, ngantrinya lama, masuknya cuma 10 menit. 10 menit itu
Kalau orang nggak pakai ilmu yang rapi waktu ke Raudhah, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Karena Raudhah itu kan dari dulu ya itu aja, ma baina baiti wa mimbari ya Raudhah min riyadil jannah. Orang sekarang, saya mau kasih contoh ini, nanti Bapak kalau pergi umroh biar agak dapat ilmu gitu ya. Anggap aja Bapak masuk ke Raudhah itu, ini Raudhahnya ini ya Pak ya, sekota ini, oke? Kan masuknya dari sebelah sini, seret, anggap aja ini kotaknya ya. Jamaah itu biasanya, itu ngikutin barisan dari luarnya, yang ke kanan ya ke kanan langsung ini, ke bawahnya tempat orang azan itu kan. Padahal Raudhahnya itu kan antara cuma sampai sini doang itu. Dari tiang itu sampai tiang itu, sekecil itu dindingnya Nabi, selurusan ini dindingnya Nabi, sini ada mihrabnya Nabi, sampingnya dikit ada mimbar. Raudhahnya itu kan cuma di situ. Sekarang kalau orang sholatnya sudah di sini misalnya, sebatas shop yang pertama, ini kan sudah Raudhah modern. Bapak tahu Raudhah modern? Raudhah tambahan, sama dengan Jamarot tambahan, sama dengan Mina Jadid tambahan. Itu tambahan semuanya itu Pak. Bukan ori dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok itu dihadirkan? Dalam rangka menghadirkan masalah sebagai produk hukum Islam. Karena yang datang orangnya berjuta-juta, sehingga butuh istihad. Maka raudhahnya diperlebar. Kalau dulu karpetnya warna hijau, orang konsentrasi, yang penting karpet hijau, sujud. Dulu begitu. Sekarang karpetnya hijau kabeh. Kan gitu tuh. Terus bagaimana caranya kita? Ya mari kita kembali ke awalnya. Oh, Raudhah. Nah, biasanya shop pertama itu justru kosong karena orang itu lupa bahwa itu yang asli itu padahal di sana gitu. Lah ilmunya kita itu kadang-kadang jamaah nggak mau geser ke kiri, nggak mau ngelompatin orang, nungguin orang selesai sholat. Sekarang nggak bisa nunggu Pak, waktunya 10 menit. 10 menit itu kalau kita lagi nyari-nyari tempat nunggu udah habis itu pergi. Padahal ngantrinya lama. Belum tentu seumur hidup dia bisa masuk ke situ. Coba. Maka kalau pergi ke Raudhahnya susah, mendingan di Muhajirin aja, diperlakukan seperti Raudhah, gitu maksud saya. Ngasih kesempatan, berlapang-lapang. Ojo suka ganjil-ganjil pintu gitu loh. Maju aja ke depan. Ini masa dijelasin mulai dari kita muda belum menikah, sampai punya cucu sudah pensiun kok disuruh maju terus gitu loh. Jadi pengumumannya benar sama itu. Yang duduk di belakang silakan maju. Kagak ada yang geser Pak. Jadi kayak pengumumannya siapa? Mas Hirman itu kayak alah itu udah biasa. Ya bani adama kudu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kayaknya dia tuh jamaah itu kayak udah alah tuh sama kayak kemarin juga. Jadi kalau disuruh maju itu satu pun enggak ada yang bergeser itu. Padahal mereka orang beriman juga. Sementara kalau di Raudhah Nabawi begitu susahnya kita sholat Jumat, gitu maksud saya. Ya, kadang-kadang kita kasihan Pak. Ya semoga Bapak nanti kalau sudah sampai ke Raudhah seperti itu. Nah, ada lagi yang lebih menarik Pak. Nabi Muhammad Pak, itu kalau Bapak ke Raudhah itu, kan sebenarnya tidak harus konsentrasi ke sana ya. Nabi bilang apa? Taharrau wada'au khalfa ustuwanati Aisyah. Kalau kamu datang ke Raudhahku itu, berusahalah kamu beribadah, berdoa, tempat yang paling mustajabah adalah di belakang tiangnya Ibu Aisyah. Tiangnya Ibu Aisyah itu paling mahal kalau di dalam Raudhah. Jeleknya orang-orang seluruh dunia yang ngajinya sudah sama, yang sudah membaca hadis ini, itu mereka kalau pergi pasti di situ tuh. Kalau ini tiangnya Ibu Aisyah di belakang. Nomor 2 dari mihrabnya Nabi. Mihrab Nabi ada tiang 1, tiang 2 geser ke sebelah kiri. Ada tulisannya. Ustuwanatu Aisyah radhiyallahu anha. Nah tempat ini Pak, karena mustajabah kata Nabi, itu ada orang tuh teganya tuh, duduk, sholli rakaatain. Pergi habis itu harusnya. Jadi bukan dia malah doa atau makan qabul, doa istijabah. Kan kita yang bikin kesel juga itu. Orang-orang luar negeri itu begitu, orang Mesri, Sudani, atau Pakistan itu kalau sudah ngerti tempat itu, nggak mau geser dia. Apa alasannya? Karena 10 menit ini dia ngantri lama untuk sholat di belakang tiangnya Ibu
Aisyah. Itu wajib dicari itu Pak, tiang itu. Kalau ke Raudhah itu. Kalau nggak bisa sholat ya berdoa berdiri. Karena di situ ada orang ngetem kan. Kan kita bisa bilang itu rokaatain ba'da hadzal ruh. Saya sholat 2 habis itu saya pergi. Itu biasanya diizinkan. Tapi sekarang banyak orang yang tidak mau. Alasannya apa? Karena waktunya cuma 10 menit. Akhirnya jamaah bilang ini, oh saya udah pergi umroh 5 kali kok nggak ada yang ngasih tahu ya Ustaz. Ya umrohnya nggak sama kita. Mana sih? Ini Bapak lagi dengerin serius? Iya ya, kok kita nggak pernah ke situ dulu ya? Iyalah perginya nggak sama kita. Yang kadang-kadang bikin kita semangat tuh kan begitu. Kita semangat jelasin. Ketemu di Madinah sama travel lain. Coba, itu yang sehat coba. Kita dengerin ceramah serius, setiap kali pergi di-upgrade informasi, dapat yang baru. Perginya sama orang lain Bapak Ibu. Terlalu Bapak Ibu. Kita mah ikhlas jelasin. Kita mah ikhlas. Bapak Ibu aja yang kelewatan. Kan gitu tau Bapak Ibu. Ya Allah Gusti. Kayaknya kalau Bapak pergi umroh sama kita itu nanti Ustadz cepat kaya malah. Masa begitu Bapak Ibu? Lah Bapak Ibu masuk surga cepat gara-gara kita yang jelasin kok enggak diterima. Gimana sih Bapak Ibu? Kalau ikut sama saya enggak mau enggak apa-apa, ikut Ustadz Ramadan. Ustadz Ramadan itu udah tiap hari pasang PP tuh. Umroh dengan kita, kan gitu tuh. Program Ramadan. Lah ya bareng sama Ustadz Ramadan lah Bapak Ibu. Wong itu imamnya Bapak Ibu. Halo. Udah ada yang daftar belum sama Ustadz Ramadan? Tuh, belum juga. Coba. Jadi kan kasihan tuh Bapak. Jadi malah justru yang dicari yang lain-lain gitu loh. Padahal oh ya dia imam kita ya, tiap hari ngimamin sholat gitu loh. Mau nganterin Bapak Ibu ke Makkah, ikut aja lah. Dah. Jadi kalau hari Jumat Bapak Ibu, itu ada peristiwanya seperti itu. Ayatnya luar biasa, peristiwanya itu Masya Allah tabarakallah. Kalau kita bisa mengerjakan, yang mau diharapkan oleh kita dari Allah itu apa sih? Ya dapat kelapangan, dapat kemudahan, dapat pertolongan. Jadi kalau kita ambisi dengan doa kita sendiri, belum tentu dikabulin. Tapi kalau dia sudah jelas nolong orang, itu dibayar cash ditolong oleh Allah. Gitu loh maksudnya Pak. Jadi jangan concern sama sendiri. Allahumma, tapi jangan nyusahin orang. Kan lebih baik nolong orang, kan sudah praktek langsung itu Pak. Sehingga Nabi SAW mengatakannya begitu. Balasan itu datang dari jenis pekerjaan yang sama. Kalau Anda menyusahkan, ya disusahkan. Maka ngasih tempat itu butuh ilmu Bapak Ibu. Oh iya ya ngasih tempat. Caranya dibikin sistemnya. Kalau kita sudah sholat 2 rakaat, jamaahnya ngikut gantian. Kita geser. Ah begitu. Akhirnya jamaah itu Masya Allah ya. Bahagia karena kita kasih tahu banyak informasi. Gitu ya. Nomor 9. Ini mungkin yang terakhir ya. Tuhawwilu man ghalabahu an-nu'as an makani. Bapak Ibu disuruh berpindah ketika ngantuk menyerang Bapak Ibu. Bapak Ibu disuruh pindah dari tempat duduknya ketika ngantuk menyerang Bapak Ibu. Ini ya susah ini Bapak Ibu. Yundabu bahasanya ya. Yundabu disunahkan. Liman bil masjid bagi orang yang ada di masjid ayatahawwala an makanih ila makanin akhar. Disuruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Idza ghalabahu an-nu'as ketika mengalahkan dia ngantuk. Kalau pindah kan otomatis tidak ngantuk. Kalau diterusin yang ngantuk terus, gitu maunya itu. Li'annal harakah qad tadhhab abin nu'as, karena bergerak sesungguhnya akan menghilangkan ngantuk. Benar lah Pak. Bergerak itu. Tapi bukan ngomong Bapak ya, pindah aja. Ini jangan sampai ngantuknya itu dibikin gaya Bapak Ibu. Awalnya ngantuk lurus, tiba-tiba miring. Habis miring senderan, ngantuk terus itu. Ya Allah Gusti. Wa takunu ba'itsan alayyaqdah, dan bergerak itu akan membangkitkan semangatnya. Wa yastawi fi dzalika yaumal jum'ah wa ghairi. Ini baik pada hari Jumat atau yang lainnya. Kuliah subuh ngantuk, pindahlah. Geser gitu kalau ngantuk.
Ya, kalau nggak ngantuk ya nggak perlu pindah kan. Fa'an ibni Umarin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwala min majlisihi dzalika ila ghairihi." Rawahu Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi, apabila salah satu dari kalian ngantuk dan orang itu sedang ada di dalam masjid, maka hendaknya dia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain. Nah, ini ilmu. Kalau bapak tidur susah, coba pergi ke masjid, insya Allah ngantuk. Saya nggak bisa tidur kalau di rumah, coba pergi ke masjid, insya Allah ngantuk. Saya susah tidur, coba buka Al-Quran, insya Allah iya. Kalau buka Al-Quran kok nggak ngantuk juga, nah itu berarti memang Allah ngundang bapak ibu disuruh banyak baca Al-Quran sampai tidak pernah ngantuk. Keren dong, itu. Nah ini kok asal orang kok dia katanya kok susah tidur gitu. Kadang-kadang maaf ya, mungkin penyakitnya orang tua saya juga. Orang tua saya itu almarhum itu dulu kalau duduk sama kita sudah aku rasa turu lele katanya. Nah tadi bunyi apa? Memang bunyi lah. Kalau tak rekam nanti sampean malu, kata saya kan gitu ya. Oh tidur ternyata, udah tidur ternyata ngaku belum tidur. Ya namanya sudah sepuh biasa. Jadi kalau kita ngantuk, bapak ibu disuruh pindah kalau ngantuk. Habis itu nomor 9. Nomor 7, 8, 9. Gitu. Semoga ilmu ini bisa dikerjakan bapak ibu. Jangan sampai kita sudah ngaji fikih tentang sholat Jum'ah, terus Jumatannya tidak berubah. Nanti bapak ibu kena urusan dengan malaikat. Waktu ketemu sama malaikat kan bapak ibu akan ditanya tuh, wa madza amila ba'da ilmin. Apa yang kamu lakukan setelah kamu punya ilmu? Kok ini tahun 2023 Jumatannya begitu, 2024 juga begitu terus, padahal sudah ngaji. Jadi bapak ibu kena masalah karena sudah punya ilmu, tidak mau mengerjakan, atau belum sempat mengerjakan, atau memang tidak mau mengerjakan. Akhirnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu itu. Maka kalau kita punya ilmu itu dikerjakan, dikit-dikit aja. Belajar tuh, mandi, langsung pergi ke masjid. Nah, gitu ya. Kemudian duduk itikaf di masjid. Kalau ada ngantuk-ngantuk ya pindah, gitu ya. Kalau sudah pakai kursi, tempat kapling kursinya di depan lah. Jangan bikin kapling kursi di belakang. Misalnya begitu. Ya pokoknya hari Jumat harus diistimewakan, kan itu intinya ya. Karena hari Jumat itu tidak sama dengan hari Kamis, tidak sama dengan hari Senin dan lain-lain. Ada pertanyaan apa? Sebelum ganti bab ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama adalah pada waktu hari Jumat itu sebelum mulai sholat itu banyak yang mengaji. Nah, itu suaranya kadang-kadang keras. Apakah itu boleh diperingatkan atau bagaimana Pak Ustadz? Yang kedua adalah kalau kita memperingatkan orang lain, misalkan dia bicara ataupun ngobrol dengan lain, tapi tidak dengan kata-kata Pak Ustadz, tapi dengan gerakan tangan atau dan sebagainya, misalkan suruh diam dan lain sebagainya. Apakah boleh kita memperingatkan orang lain tersebut selain imamnya ataupun khatibnya tadi yang memperingatkan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca Quran yang ya tidak kenceng-kenceng amat kali lah ya, suaranya lirih, itu tidak perlu diingatkan. Tapi kalau bacanya ya emang betul mengganggu gitu ya, mengganggu itu artinya surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab anzala alaihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, kita lagi sholat sunnah itu, ini kayaknya iramanya kok ngajak saya jadi joget aja gitu, misalnya gitu ya. Yang kayak itu sih mungkin boleh ditegur ya. Saya baca Quran, tolong diingat ya, baca Quran zikir, sholat juga zikir. Jadi jangan sesama orang berzikir saling
mengganggu. Sebenarnya itu kalimatnya yang benar. Soal perlu sama enggak perlu itu subjektif malah. Terganggu sama enggak terganggu itu enggak subjektif. Saya baca Quran, Bapak terganggu. Kan bisa saja ditanya balik. Bapak bisa baca enggak? Belum. Ya udah diam aja situ, dengerin saja dapat pahala. Kan bisa begitu kan? Ya, Bapak enggak baca karena belum bunyi. Yang satu sudah bunyi, kenceng. Ya kita ambil positifnya aja. Yang baca kenceng tujuannya biar kita dengerin. Dengerin juga dapat pahala kok. Kan kata Allah begitu. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, Bapak dengerin, memperhatikan, itu yang membaca sama yang dengerin sama-sama dapat rahmat. Jadi jangan ada terganggu maksud saya. Kecuali tadilah ya, berlebihan barangkali lah. Ya mungkin harus diingatkan. Tolong dipelanin dikit lah gitu ya. Nah, kalau di kita ini kan biasanya kalau Jumatan diputar kaset ngaji itu, kan biasanya suara luar itu ya. Bukan suara dalam kan. Atan itu gunanya untuk memanggil orang yang belum pergi Jumatan kan. Nah biasanya juga enggak diputar lama itu kan, paling cuma setengah jam itu. Kalau di komplek-komplek ya. Kalau di kampung mulai dari jam 7 itu. Kalau di kampung, kalau di komplek kan enggak boleh dari pagi putar ngaji coba, diuring-uring orang di sawah itu. Ya karena tidak semua orang yang tinggal di situ adalah Jumatan. Tapi kalau di kampung mah terserah, dialah yang punya kampung dia, masjid dia juga. Situ tinggal numpang sholat aja kok repot. Begitu biasanya alasannya mereka itu. Sehingga masjid di kampung tidak sama dengan masjid di komplek. Contohnya kampung saya misalnya. Tuh, kalau Jumatan itu mulai jam 7 udah ada suara ngaji itu. Oh ini hari Jumat, udah begitu. Mungkin gitu ya. Jadi ditegur sama tidaknya kita tengoklah seberapa besar dia mengganggu. Mungkin seperti itu. Yang nomor 2, kalau kita ngingetin orang nggak pakai ngomong tapi pakai isyarah, setahu saya sih dua-duanya dilarang ya. Karena kata-kata ansit itu tadi itu, kalau main tangan aja begini, tasbih aja nggak boleh gitu ya. Ini kan isyarah ya, gerak kan ini. Apalagi gini, mesti ada kalimatnya, cuman tidak keluar kan. Diam aja lah lebih baik. Kalau ada anak berisik terus Bapak pokoknya serius aja lah. Serius aja. Dengerin khutbah ya, bukan serius emosi itu, Pak. Emosi itu ada kesel dengerin anak kecil di sampingnya. Ya itu godaan buat kita itu, nguji imannya kita. Jangan-jangan khutbahnya memang lagi bab enggak emosi gitu. Itu baru diuji sama anak kecil aja emosi. Kan kadang-kadang kita itu kalau ada ujian, godaan-godaan begitu itu enggak bisa menerjemahkan bahwa ini adalah dari Allah gitu. Kita itu mau diuji kayak gitu kayak apa sih gitu. Jadi kita disuruh familiar dan membiasakan diri dengan ujian-ujian yang beragam-ragam itu. Kadang-kadang yang bikin kita kesel justru hadir di samping kita. Apalagi di Mekah Madinah. Suatu hari ada orang katanya, jamaah lah ya, sholat ketemu sama orang Afrika. Katanya ketiaknya bau banget gitu. Pokoknya dia kesel lah itu. Dia pindah tempat malah tambah buruk baunya. Semakin ke mana-mana semakin ketemu orang yang bau terus. Makanya kalau ada orang ketemu bau itu disyukuri aja. Oh ternyata orang Afrika keringatnya beda dengan orang Pondok Kelapa. Kan begitu aja. Orang Pondok Kelapa harum-harum dikit, kalau mereka agak gimana. Kan bisa begitu. Maksudnya cara menerjemahkan itu komunikasi internasional saya nyebutnya itu. Jadi tidak pernah merendahkan bau keringatnya orang lain. Gitu. Nah mungkin caranya adalah tidak pernah membicarakan dengan mulut maupun dengan pergerakan itu dilarang oleh Nabi. Biar Jumatannya benar. Begitu. Udah coba khusyuk dengan diri kita aja lah. Mencoba memahami, merenungkan, memikirkan itu aja. Karena ya kalimat yang digunakan oleh Nabi itu bukan diem ya Pak ya, tapi ansit. Ansit itu lebih kepada diem sambil mikir serius, itu terjemahannya.